Nama saya Fadya Putri Islamia. Saya Rahmatullah dari kelas 12 IPA 4. Di sini kelompok kita akan membahas tentang meiosis dan gametogenesis pada tumbuhan. Kamu pernah mendengar istilah meiosis sebelumnya? Nah, meiosis ini berkaitan dengan materi pembelahan sel. Yuk kita belajar bersama supaya semakin paham. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini banyak prosesnya loh. Prosesnya terdiri dari meiosis 1 dan 2 dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1 dan 2, metafase 1 dan 2, anafase 1 2, telofase 1 dan 2. Banyak nggak? Banyak kan? Oh iya, sebelumnya pembelahan meiosis ini berlangsung ada yang namanya persiapan pembelahan atau interfase. Sekarang yuk belajar lebih lanjut tentang tahapan meiosis. Profase 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten dimulai. Pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan pakiten. Di fase pakiten ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase pakiten ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah saling ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis terjadi. Pada fase diakinesis ini membran inti menghilang dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Metafase 1. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Anafase 1. Proses selanjutnya bernama anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Telofase 1. Proses selanjutnya setelah anafase 1 adalah telofase 1. Pada telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Oh iya, pada telofase 1 selnya membelah 2 dengan kromosom haploid atau N. Ingat ya, haploid. Nah, kalian memperhatikan gak sih kalau setiap fase ini ada tahap pertama dan kedua? Misalnya telofase 1 dan telofase 2. Hal itu dikarenakan ada yang namanya interkinesis yang menandai batas akhir tahap pertama dan batas awal tahap kedua. Sekarang kamu bisa menebak nggak apa proses selanjutnya setelah telofase 1? Ya, profase 2. Profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian dari kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Metafase. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator, mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Anafase 2. Proses selanjutnya bernama anafase 2. Pada fase anafase 2 ini, terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Telofase 2. Wah, sekarang kita sudah sampai di fase terakhir. Fase terakhir ini namanya telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah tahap akhir, pasti ada hasilnya, yaitu
4 sel anak. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu meiosis? Sekarang saya akan menjelaskan tentang gametogenesis pada tumbuhan. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga membentuk gamet. Proses gametogenesis pada tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Sekarang saya akan membahas tentang apa beda keduanya itu dan bagaimana saja tahapan-tahapannya. Yang pertama, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel serbuk sari atau yang disebut dengan mikrospora yang diploid. Dan tahapannya yaitu mikrosporogenesis secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel induk spora. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Yang kedua, sepasang sel haploid membelah meiosis 2, menghasilkan 4 mikrospora haploid yang terbentuk menjadi satu yang disebut dengan tetrat. Yang ketiga, setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan dua inti haploid, yaitu inti vegetatif atau disebut dengan inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Dan tahapan yang terakhir adalah 4. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk dua inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dan yang kedua, megasporogenesis. Megasporogenesis merupakan pembentukan gamet betina. Nah, yang tadi kan yang saya bahas itu gamet jantan, sekarang yang betina, yang dimana berlangsung dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovolum yang mengandung sel induk megaspora. Tahapan megasporogenesis lengkap Dan yang kedua yaitu adalah megasporogenesis. Megasporogenesis merupakan tumbuhan gamet betina. Yang tadi saya jelaskan itu gamet jantan dan sekarang yang betinanya, yang dimana berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium itu terdapat bakal biji yang disebut dengan ovolum yang mengandung sel induk megaspora. Tahapan megasporogenesis yang pertama itu meliputi 1. Sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Dan yang ketiga, anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Dan yang keempat, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kantung lembaga muda dan 8 inti haploid. Dan yang terakhir, 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung sel lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit dan 1 ovum. Itulah tadi pembahasan tentang materi meiosis dan gametogenesis pada tumbuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.